Shalom adik-adik, ketemu lagi nih dengan Miss Magda di kegiatan mentoring komunikasi hari ini. Wah, seminggu cepat sekali berlalu ya adik-adik. Tapi jangan khawatir, seminggu pula Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita. Luar biasa banget ya kebaikan Tuhan. Dan Miss Magda berharap berdoa adik-adik bersama dengan ayah bunda selalu dalam keadaan sehat dan terus menjaga kebersihan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi komunikasi kita, bahasan mengenai manfaat komunikasi buat kesehatan. Setelah 2 pekan yang lalu, kita ada di bagian yang pertama mengenai, yuk adik-adik, kalau di masa pandemi ini kamu butuh berkomunikasi dengan teman seusiamu, jangan sungkan untuk menelpon mereka. Ya, jangan sungkan untuk meminta izin kepada orang tuamu supaya kamu bisa menelpon, baik itu di video call, video conference, menggunakan sosial media untuk kamu bisa berkomunikasi dengan teman sebaya. Teman sekolah misalnya, teman bermain, teman sekolah minggu, dan kesemuanya harus ya di bawah pengawasan atau pantauan orang tua supaya orang tuamu tahu kamu sedang berbicara dengan siapa. Lalu bagian yang kedua, masih ingat pasti ya bahwa kalau kalian mau menelpon, kalian mau menghubungi teman, sebaiknya buat janjian terlebih dahulu supaya kamu gak dicuekin sama teman kamu, supaya teman kamu gak sibuk sendiri, supaya kamu bisa bertanya banyak hal dan membuat acara ngobrolnya jadi lebih seru dan fokus. Tidak usah bingung untuk mencari pertanyaan-pertanyaan karena Miss Magda sudah memberi contoh ya. Kamu mau tanya apa aja sih? Miss Magda udah kasih contoh di video ataupun podcast sebelum-sebelumnya. Nah, di bagian yang ketiga atau terakhir ini adik-adik Miss Magda mau melengkapi ya apa sih yang menjadi manfaat dari komunikasi atau manfaat saat kamu bercakap-cakap ataupun manfaat saat kamu ngobrol. Nah, adik-adik tahu nggak sih saat kalian ngobrol pasti ya ada yang berbagi informasi, berbagi pengetahuan, bahkan pengalaman. Nah, disinilah manfaat dari komunikasi yang kita lakukan. Jangan sampai saat kalian bercakap-cakap atau ngobrol isinya ngomongin orang, ngejelekin orang, ngatain orang yang enggak, bahkan sampai berkata-kata yang kotor dan tidak sopan. No. Justru saat kamu bisa ngobrol dengan teman kamu bisa menyampaikan pengalaman kamu, misalnya pengalaman kamu belajar di rumah, pengalaman kamu menonton sebuah video, pengalaman kamu bermain game online, atau kamu bisa berbagi informasi. Misalnya nih, tahu gak sih di Sulawesi itu lagi ada bencana loh, kasihan banget ya. Tahu gak sih saat ini nih Gunung Merapi lagi dipantau loh, karena kita harus waspada nih. Nah, ada banyak informasi yang ada di luar yang kita sudah tahu kebenarannya dan kita bisa sampaikan cerita tersebut pada saat kita ngobrol bareng. Jadi, jangan ngegosip ya, apalagi menyampaikan berita hoax alias berita bohong. Jadi manfaat komunikasi tentu saja menambah pengetahuan, menambah wawasan, menambah informasi, termasuk juga pengalaman-pengalaman yang berharga. Pengalaman tidak melulu pengalaman yang baik ya adik-adik, ada juga pengalaman yang gak baik, pengalaman yang menyedihkan, pengalaman yang mengharukan. Nah, disitulah kamu bisa belajar merasakan manfaat komunikasi supaya emosional kamu atau isi hati kamu, perasaan kamu bisa tersampai. Contohnya nih misalnya, aku tuh lagi sedih banget loh, hari ini anjing kesayanganku mati. Nah, itu kan bukan informasi atau kabar yang baik kan? Nah, disitulah kamu bisa cerita dan menyampaikan rasa simpatimu kepada teman yang sedang bersedih. Kamu bisa nih terus merespon dengan, wah turut sedih ya, aku bisa merasakan, kamu pasti kehilangan banget kalau anjingmu mati begitu. Terus juga ada ya kisahnya misalnya, aduh sebel banget ya belajar daring itu bener-bener bikin aku tuh gak semangat. Nah, disitu kesempatan untuk kamu dalam komunikasi memberi semangat pada temanmu. Wah tenang, kamu gak sendirian, aku juga mengalami hal yang sama. Tapi kita harus sama-sama melakukan tugas kita nih sebagai pelajar. Belajar yang giat, walaupun rasanya kita gak semangat. Tapi percaya deh, kita berdoa dulu sebelum belajar, minta Tuhan yang kasih semangat. Kemudian kita lakukan dengan tekun, dengan cermat, bahkan dengan santai, gak usah tertekan, apalagi sampai buru-buru dalam mengerjakan tugas.
Nah, komunikasi bermanfaat juga untuk kita saling menyemangati ya adik-adik, saling mengapresiasi, saling memberi dukungan. Bahkan komunikasi juga bermanfaat untuk membuat kita jadi lebih apa? Lebih peduli, betul banget, lebih peduli. Jadi banyak banget kan manfaat komunikasi sebenarnya saat adik-adik bercakap-cakap. Jadi kalau kemarin-kemarin kamu kalau ngobrol sama teman cuma ngomongin kejelekan orang, ngomongin peristiwa-peristiwa yang jelek terus, bahkan ngomongin gosip, ngomongin berita-berita yang gak benar, sekarang stop itu semua. Ganti dengan kabar gembira, respon yang baik, kemudian tanggapan yang sukacita, saling menyemangati, saling memberi dukungan. Nah, disitulah manfaat komunikasi yang dapat kamu rasakan dan juga dapat kamu lakukan. Demikian adik-adik, seri manfaat komunikasi untuk kesehatan bagian yang ketiga atau yang terakhir. Miss Magda percaya pasti ini sangat bermanfaat buat kalian, termasuk juga para orang tua yang turut mendampingi kalian menyimak podcast ini. Terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati, sampai jumpa, dan jangan lupa 3M ya, mencuci tangan menggunakan air dan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak aman. Oke, bye-bye, sampai ketemu lagi ya.